Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat serta mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pelajaran fikih serta akidah akhlak kita membahas tentang adab, hendak dan di dalam kamar mandi serta adab berpakaian. Yang mana kedua mata pelajaran hari ini materinya Bapak gabung sekaligus karena isi materinya sama saja. Seperti biasa, sebelum masuk pelajaran lebih lanjut, mari kita berdoa bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما وارزقني فهما والحمد لله رب العالمين. Baiklah, kita lanjutkan. Yang pertama tentang adab ke kamar mandi dan di dalamnya. Jadi kalau mau ke kamar mandi, masuk ke kamar mandi itu dahulukan kaki kiri terlebih dahulu. Kemudian ketika mau hendak sebelum masuk ke kamar mandi atau WC, baca doa sambil mau memasukkan kaki kiri kita ke pintu WC dengan doa sebagai berikut. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Kemudian lagi, apabila mau keluar kamar mandi, harus dahulukan kaki kanan terlebih dahulu dan membaca doa keluar WC atau kamar mandi dengan doa sebagai berikut. Al-ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa 'afani, yang artinya, dengan mengharap ampunanmu segala puji milik Allah yang telah menghilangkan kotoran dan dari badanku dan yang telah mensejahterakanku. Nah, jadi itulah di antara adab-adab ketika mau masuk ke kamar mandi dan mau keluar kamar mandi. Kalau ke kamar mandi biasanya pasti mandilah. Nah, jadi adab mandi itu yang pertama, mandilah mulainya dengan membaca bismillah, tapi di dalam hati membaca bismillahnya. Kemudian mulailah mandi dengan mengguyur air dari anggota badan sebelah kanan terlebih dahulu. Kemudian gunakan sabun mandi. Setelah menggunakan sabun mandi, bilas dengan air hingga bersih. Kemudian kalau belum menggosok gigi, ya gosok gigi dengan pasta gigi. Keringkan dengan handuk. Pada saat mandi jangan berisik, apalagi sambil nyanyi. Jangan sampai, berarti kita sudah terpengaruhi oleh setan, yang mana setan menggoda kita bahwa suara kita bagus di dalam kamar mandi, sehingga kita terlalu keasikan di dalam kamar mandi dan sambil nyanyi-nyanyi. Jangan sampai. Kemudian lagi, gunakan air secukupnya saja, jangan buang-buang air. Bila buang-buang air termasuk orang yang mubadzir, dan mubadzir itu adalah saudaranya syaitan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Di dalam kamar mandi maupun WC pasti kita akan melakukan istinja. Nah, istinja pun memiliki adab sebagai berikut. Pastinya ada hal yang perlu kita hindari atau tidak boleh lakukan ketika kita beristinja. Yang pertama, buang air sambil berbicara, apalagi sambil membawa teman, jangan sampai, itu hal yang dilarang. Kemudian lagi, buang air di air tenang seperti di kolam, apalagi di kolam renang, itu hal yang makruh atau sesuatu yang dilarang. Kemudian lagi, buang air di lubang hewan. Kenapa hal tersebut? Karena di dalamnya ada hewan, nanti kasihan dia kebanjiran atau tersiksa, bahkan kebanjirannya air kencing kita, jangan sampai. Kemudian lagi, buang air dari sembarangan. Nah, ini hal yang sangat tidak boleh. Kenapa? Nanti kotoran kita akan menyebar kemana-mana, bahkan bisa terkena orang lain. Apabila terkena orang lain, otomatis orang kan kena najis, nanti susah sholatnya atau ibadahnya. Kemudian lagi, jangan sampai buang air kecil kita atau buang air besar menghadap kiblat, dan jangan sampai juga membelakangi. Jangan kita membelakangi maupun menghadap kiblat apabila kita sedang beristinja atau buang air besar dan buang air kecil. Kalau sudah keluar dari kamar mandi, yang mana kita tadi habis istinja atau sedang setelahnya mandi, kemudian pasti kita akan berpakaian. Adapun adab berpakaian sebagai berikut. Yang pertama, mengenakan pakaiannya itu harus di tempat tertutup, jangan sampai terlihat orang lain.
Kenapa? Karena sebelum kita berpakaian pasti aurat kita terlihat. Dan aurat itu haram dilihat oleh bukan mahram. Kemudian lagi mulailah dengan membaca basmalah. Kemudian lagi membaca doa sebelum berpakaian. Nah, doanya seperti ini bunyinya. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Yang artinya, dengan namamu ya Allah, aku meminta kepada Engkau kebaikan pakaian ini dan kebaikan apa yang ada padanya. Dan aku berlindung kepada Engkau dari kejahatan pakaian ini dan kejahatan yang ada padanya. Jadi di dalam doa ini meminta agar pakaian kita ini menjadi kebaikan. Apabila menjadi kebaikan, maka apa yang kita pakai pahalanya terus mengalir. Yang pastinya kita sudah mengamalkan sunnah Rasul dan anjuran dari Allah Ta'ala. Apabila hal tersebut kita lakukan, maka kita akan mendapatkan pahala yang terus mengalir selama kita memakai pakaian tersebut. Nah, kemudian setelah membaca doa, masukkan dulu tangan kanan apabila memakai baju, apabila memakai celana, masukkan dulu kaki kanan. Ini gunanya yang bersih dan rapi dan sopan, yang pastinya dulu pakaian yang nyaman serta longgar untuk perempuan. Jangan sampai untuk perempuan memakai pakaian yang ketat. Kenapa? Karena itu sama saja memperlihatkan bentuk tubuhnya atau terlihat auratnya. Kemudian baca hamdalah jika sudah selesai. Nah, itulah beberapa adab ketika kita mau hendak ke kamar mandi maupun di dalamnya, bahkan ada adab istinja dan mandinya, dan adab berpakaian. Mungkin sampai di sini saja pelajaran kita hari ini. Kesimpulannya, apa yang kita lakukan itu pasti ada adabnya. Adab itu adalah kelakuan baik dalam melakukan sesuatu. Apabila kita menjalankan adabnya, maka kita akan mendapatkan pahala terus mengalir selama kita melakukan kebaikan atau adab tersebut. Bapak tutup, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.